Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu hari ini, hari Selasa, pagi-pagi lagi. Masih semangat ya, segar. Belum ada ngantuk-ngantuknya kan? Bangunnya jam berapa tadi? Jam 6. Tidurnya jam berapa dulu? Jam 8.30. Kapan tidur malam? Iya. Jam 8.30. Oh, berarti jam 20.30. 20.30. Nggak ada yang begadang kan? Ada yang begadang nggak? Ya, baik. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eka Susanti. Ya, saya dalam di sini diminta untuk mengisi salah satu sesi di MPLS ya, masa orientasi lah ya, gitu ya. Nah ini kelas berapa? Kelas 10 ya. Kelas 10. Oke. Ada yang dari kelas sendiri, ada yang dari mana? Santaranya. Banyak. Baik. Kita coba ya. Ini materinya sebenarnya materi yang familiar. Teman kita nih ya. Bangun tidur udah lihat HP langsung. Siapa yang seperti itu? Bangun tidur langsung cari HP-nya. Siapa? Semua? Ada nggak? Ya, ada yang lain? Cuma 2? Yang lain? Lihat HP nggak bangun tidur? Cari HP nggak? Ya, kebanyakan ya. Nah, sama dengan saya juga gitu ya. Tapi gini, intinya kenapa kita bahas ini supaya kita menyadari, menilai, merefleksikan apa yang kita lakukan dalam keseharian itu apakah sudah sepantasnya. Ya, karena apa? Karena ada dampaknya ya. Nah, jadi judul kita hari ini sesinya adalah Smart Gadget, Smart Brain ya. Mencegah adiksi gadget untuk otak sehat dan prestasi yang hebat. Nah, idealnya sih seperti itu. Saya ini masih shoot ada yang ada yang tahu nggak ini?
KFW. Coba masa ada yang tahu soalnya enggak? Enggak ada bentuknya. Ya udah nggak apa-apa nanti. Iya kita tunggu ya. Baik. Tadi saya tanya tentang bagaimana? Maaf, mungkin sebelum lanjut ini saya sebenarnya mungkin buat perkenalan dulu Bu, lebih lengkapnya dan juga perjalanan pendidikan sekarang apa aktivitas mereka gitu ya. Oh, ini siapa ya? Wah, Bella. Ya, baik. Tadi saya perkenalannya singkat aja ya. Tadi baik anak-anak semuanya sebenarnya anak-anak siswa ya, enaknya. Baik ya, tadi saya sudah perkenalan diri, nama ya, saya backgroundnya di psikologi ya, S1, S2 saya kebetulan sudah belum selesai S3 yaitu di bidang psikologi klinis ya. Nah untuk sehari-hari aktivitas kegiatan saya itu biasanya mengajar di UGANI, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang saya dulu sebelum kita mulai? Ya, ya. Cukup gitu Bu. Lela? Cukup. Kalau ada yang mau bilang kamu lagi, boleh juga karena merasa penting soalnya namanya biografi Ibu untuk materi ini. Ada konteksnya anak-anak. Kasih. Intinya sih saya nggak spesifik tentang ini ya gadget, tapi setidaknya background psikologi ya, materi tentang gadget itu juga bagian salah satu materi yang bukan gadgetnya ya, tentang kebetulan saya mengajar biopsikologi. Di situ ada topik tentang adiksi, kecanduan menggunakan obat. Nah, sekarang apa bedanya ya? Sekarang kita bahas tentang gadget ya. Nah, istilah gadget ini mungkin perlu disamakan ya. Apa yang maksud dengan gadget yang Anda paham Pak? HP, alat komunikasi, elektronik. Semua elektronik nggak selalu ini ya, gadget ya. Nah, kalau kita bicara HP, ya betul ya, smartphone itu masuk ke gadget. Tapi lebih luas lagi ya, termasuk komputer dan sebagainya, itu adalah perangkat-perangkat yang kita bisa gunakan ya dalam kehidupan kita sebagai salah satu tools ya, perangkat ya. Nah, Anda tahu bahwa gadget ini sudah nggak bisa lepas nih. Tadi saya tanyakan pagi-pagi itu udah pasti yang dicari HP ya. Di sini kenapa kita bahas, bukan berarti nanti saya bertanya oh penggunaannya diapakan, nanti dibahas, tidak ya, tapi coba kita lihat kondisi kita ya, masing-masing menilai gitu ya, menyadari tidak bahwa gadget itu kalau digunakan tanpa tidak tepat maksudnya berarti bisa membahayakan ya, mengganggu ya. Kalau Anda sekarang sebagai siswa gitu ya, nanti berpengaruh gitu ya, jadinya turun konsentrasinya ya, kemudian terganggu ya. Nah, coba kita lihat ya di sini. Belum. Berarti nggak usah coba. Iya, dan gitu. Jadi saya sendiri. Nah, coba kita lihat kondisi kita sekarang. Jadi ini sebenarnya isu global ya, isu bukan hanya di kita, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mana-mana ya. Jadi perkembangan teknologi digital ini memang sudah merambat ke mana-mana ya. Namun ada konsekuensi dari perkembangan teknologi ini. Konsekuensinya ya. Nah, di sini ada beberapa informasi atau data yang bisa kita lihat nih. Gimana kondisi saat ini terkait dengan penggunaan gadget ini ya. Jadi penggunaan internet di Indonesia itu kalau dilihat ternyata sudah meluas ya. Meluas. Di sini dijelaskan berdasarkan informasi dari asosiasi ini penggunaan jasa internet ya, asosiasi jasa terkait dengan internet. Di situ dijelaskan bahwa
sekitar 78,19% dari total populasi Indonesia sudah mengakses internet. Ya, sebenarnya ini adalah informasi bagus. Artinya apa? Ya, sebagian besar masyarakat kita sudah terakses ya dengan dunia luar gitu ya, dia bisa dapat informasi yang banyak ya. Nah, namun banyak konsekuensinya, risikonya ya. Kenapa? Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lihat juga ada data lagi bahwa waktu yang digunakan untuk mengakses ya, di sini ada istilah screen time ya. Di sini dijelaskan masyarakat Indonesia luar biasa, 7,5 jam per hari. Ya, kebayang nggak sih 7,5 jam per hari? Kita dikasih waktu 24 jam nih sehari ya. Ya menurut apa kan kita tahu ada pembagian menurut Imam Ali bahwa 8 jam buat ibadah, 8 jam buat istirahat dan sisanya untuk bekerja. Nah, ini 7,5 jam, kebayang ya. Jadi kalau dikali 1 minggu, sebulan berapa itu, kebayang ya. Berapa bulan kita menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang di dunia maya ya, tapi ada konsekuensi yang lain ya. Nah, remaja di sini ya, Anda sekalian ini termasuk kelompok remaja ya. Usia berapa sekarang? 15, 16 ya. Itu masih remaja ya. Dan kalau kita bicara ada generasi itu Gen Z ya. Itu menurut data bahkan lebih banyak lagi digunakan waktunya untuk melihat ya. Ceritanya 9 jam, kebayang 9 jam. Masing-masing bertanya masing-masing ke diri sendiri, berapa jam yang dihabiskan? Hours berapa jam? Hours. Kira-kira berapa jam per hari? Buka akses internet apa? Intinya bukan buat belajar ya. Kalau belajar sih bagus. Belajar itu kita bisa gunakan cari link YouTube untuk belajar edu ada kan ya. Terus apalagi untuk belajar cari jurnal, cari literatur dan sebagainya, it's okay. Nah, tapi di luar itu kira-kira berapa jam yang sudah kalian tulis? 3 jam. Masih normal lah ya. Yang lain ada nggak yang lebih dari 7 jam? 6 jam? 6 ya, sudah masuk fase yang cukup banyak. Tersisa coba kalikan. Siapa namanya? Omar. Nah, Omar kalikan 6 jam per hari. Setahun ada berapa hari? 365 hari kali 6 berapa tuh? Ada 2000 berapa jam? Berapa? Nah, itu berapa hari? Lebih dari sebulan itu, ya. Nah, kita bisa bayangkan banyak sekali waktu kita berbuang sia-sia, ya. Dan bahkan dari penggunaan itu kita sudah mengarah kepada kecanduan, adiksi namanya, ya. Nah, ini berbahaya, ya. Nah, di sini dijelaskan resiko kecanduan itu bahkan pada mahasiswa ini hasil penelitian itu sekitar 83%, ya. Luar biasa, ya. Ini prevalensi, ya. Itu dari penggunaan itu ya risikonya bisa sampai 83%. Bayangkan banyak sekali. Nah, kalau saya tanya lagi, Omar menggunakan akses internet itu untuk apa saja? Internet? Iya. Akses media, pakai HP misalnya itu biasanya ngapain? Lihat apa? Scrolling TikTok, Scroll TikTok, WA, IG, main game, main game. ada yang buat belajar dulu kalau nyari-nyari. Iya, kalau buat belajar terus ya. Apa yang dirasakan Omar sekarang? Merasakan dari banyaknya waktu yang digunakan untuk tadi mengakses TikTok, media sosial itu saat ini ngerasa apa terkait dengan belajarnya? Ada nggak berpikir kok saya jadi nggak bisa konsentrasi ya? Kok saya jadi apa-apa itu larinya ke gadget, apa-apa jadinya lari. Ada nggak perasaannya? Ada konsep Kurang konsentrasi, ya. Nah biasanya mulai kapan belajar menggunakan gadget? Sejak usia berapa? pas SMP ya. SMP belum?
Saya belum belum punya, belum dikasih ya. Nah memang sekarang kita tidak berusaha untuk menyalahkan siapa-siapa, tapi kita berniat ya, kita pahami ini ya untuk kedepannya ya, bagaimana kita bukan dikendalikan oleh gadget tapi kita yang mengendalikan ya. Kita lihat ya. Nah, sedikit ini sekilas tentang sejarah ya. Sebenarnya teknologi itu kan untuk memudahkan ya apa-apa yang terkait dengan aktivitas manusia, termasuk teknologi digital ini ya. Ada yang namanya AI, artificial intelligence. Nah di sini pada dasarnya awalnya itu bagus tuh lihatnya untuk bantu ya. Hanya mungkin coba kita kelas balik bahwa misalnya dulu diperlukan kita jadinya yang tadinya kita berkomunikasi lewat surat bisa lewat email ya, kita berkomunikasi lewat ya susah kan. Nah sekarang kita kontak-kontak, mulai ada Facebook, media sosial dan sebagainya ya. Itu luar biasa penemuan itu ya, yang tadinya nggak terpikirkan jadinya sekarang semuanya bisa terakses gitu ya. Namun pada dasarnya awalnya itu niatnya bagus ya, artinya kita dapat informasi. Bayang nggak sih kita bisa dulu ya, sebelum ada ChatGPT ya, sebelum ada AI yang real sekarang gitu ya, kita bisa berkomunikasi interaktif gitu. Kita dapat informasi ya, ketika pengen tahu kita searching ya dulu kan seperti itu. Nah waktu itu iya udah dapat informasinya, udah selesai. Tapi sekarang tidak seperti itu. Perkembangan sekarang itu memang didesain ya. Jadi memang ada khusus tuh ahlinya, ahli behavioral psychologist ya. Artinya mereka berpikir gimana ini orang menggunakan ya kaitan dengan AI tadi ya, apakah media sosial ataupun gadget yang untuk fisiknya seperti itu. By design ya. Jadi pahami bahwa ini memang sengaja didesain bahwa supaya kita itu selalu terus-menerus mengaksesnya. Coba perhatikan ketika IG, lihat IG itu ada feed-nya. Itu nggak habis-habis. Kalau punya apalagi sistem media itu apalagi ya X gitu ya. Scroll terus nggak ada habis-habisnya. Video juga demikian, TikTok juga, itu kan nggak habis-habisnya ya. Nah kenapa? Nah kalau nggak ada itu artinya memang itu disengaja. Kita itu otak kita normalnya itu ada sinyal berhenti, kita akan berhenti. Kalau nggak ada titik kita jadinya seolah-olah terus menerus. Jadi nggak ada sinyal berhenti di situ. Ya, nah itu resiko memang didesain sedemikian rupa sehingga memang kita memang terkoneksi terus dengan ya tadi layar tadi ya. Nah itu yang pelan-pelan kita akan memahami, oh ternyata kita sudah dikendalikan ya. Nah sekarang ya artinya apa? Itu memang by design ya, sistem kapitalisme ya. Memang kita terus menerus kembali gitu ya, terus scroll ya tanpa jedanya. Nah sekarang kita coba lihat ya, otak kita mudah tertarik terhadap gadget. Nah sekarang ini bedanya nih, bukan pada remaja saja, dewasa juga, orang dewasa juga demikian ya, profilnya sama. Kita pengen sekali untuk terus ya, untuk kalau sudah nempel gitu ya. Kayaknya kalau nggak ada HP di sebelah itu kayaknya ada yang hilang, terasa nggak? Ya kan? Hanya beberapa menit hilang HP itu rasanya luar biasa, seolah-olah ada yang hilang gitu ya. Nah karena kita sudah melekat dengan gadget tadi ya. Jadi memang tadi kita terpapar ya, luar biasa informasinya. Jadi otak kita tuh sebenarnya kita kasihan sama otak kita ya. Kasihan nggak sih terpapar terus, diberi stimulus, hyper stimulation namanya, terlalu banyak ya. Nah ketika terlalu banyak memang ada kontennya memang membuat kita merasa senang ya. Ada dopamin kita itu memang dilepaskan di situ. Jadi ada namanya neurotransmitter yang membuat kita senang, itu dopaminnya terstimulasi memang dopamin kita ya. Nah kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa memang by design bahwa itu terus menerus sehingga kita seolah-olah nggak bisa berhenti gitu ya. Nah otak kita sedang menerima apa yang namanya reward secara acak
ya di cara ini senang gitu ya. Tadinya sih hanya sekedar mengisi waktu ya, bosen ya, atau memang nggak ada yang dikerjakan. Tadinya seperti itu, tapi lama-lama gimana? Oh enak ya, aduh asik, banyak informasi terhubung ya. Apalagi kalau sekarang nih teman-teman masa remaja, biasanya ada grupnya gitu ya. Memang di awal ya terhubung dengan sesama teman gitu ya, terkoneksi ya. Itu kita rasakan memang ada reward ya. Nah, senang ada reward. Sekarang apa sih masalahnya ya? Nah, pada remaja itu ada aspek, ada bagian di otak yang belum berkembang dengan baik ya, sehingga sangat rentan untuk masuk pada fase tadi, kecanduan tadi. Kenapa? Kita punya, coba ada gambar ini ya. Di sini kita punya, mungkin belajar biologi udah tentang sistem saraf belum? Ya mungkin ingat-ingat ya, SMP ya. Jadi kita punya otak ya, otak yang berkembang dari kecil itu ada memang sesuai fungsinya, sudah berkembang, bertumbuh gitu ya. Tapi area-area terkait dengan fungsi kognitif itu belum begitu matang pada remaja. Dalam hal ini khususnya area prefrontal ya. Di sini ada namanya area prefrontal. Di sini kan, ini gambar yang biru itu. Ini berfungsi khususnya bagian prefrontal cortex itu untuk mengendalikan diri, untuk mengontrol ya. Jadi di sini belum matang nih otak pada remaja ya. Pada usia berapa sampai matangnya? Usia sekitar 25 tahun ya. Jadi untuk dewasa sebenarnya udah matang ya. Makanya orang dewasa seharusnya bisa mengontrol. Dia tahu kapan harus berhenti. Dia memang memanfaatkan tuh tadi gadget tadi ya, untuk kebutuhan, untuk berkomunikasi, untuk informasi. Tapi memang ada aspek manusiawi ya, naturnya kita kadang kembali tadi, baik desain tadi itu memang berhasil gitu ya, membuat kita kembali lagi untuk mengaksesnya. Nah di sini ada dua sistem yang bekerja ya, ada sistem limbik ya. Sistem limbik itu adalah sistem di otak kita yang terkait dengan emosi, yang mengontrol emosi kita ya, pusat emosi dan kekuasaan. Nah pada remaja area ini sebenarnya sudah cukup berkembang ya, artinya sudah bisa. Nah cuma dia terakses terus, dia enggak. Jadi ketika kesenangan itu tercapai pada saat melihat ya konten ya, apa aja kontennya, biasanya konten yang terkait dengan tadi informasi-informasi yang sifatnya short, pendek ya, video pendek di TikTok, pendek-pendek itu ya. Kebayang nggak sih, otak kita belum sempat mencerna ada lagi video lain ya, terpapar terus ya, sehingga belum diolah, kita terstimulasi ya. Jadi otak kita tuh jadi malas sebenarnya. Jadi kebayang nggak jadi malas? Kenapa otak kita sebenarnya ketika kita mengakses itu bukan tambah pintar? Kebayang nggak ya? Jadi nggak diolah karena tadi banyak informasi, kita sifatnya pasif gitu ya. Nah di sini ini intinya menjelaskan bahwa tadi ya, ketika kita dapat reward ya, kesenangan melihat tontonan tadi, oh kayaknya ada yang lucu memang ya, ada yang menarik gitu ya, semuanya macam-macam kan konten itu, artinya itu reward buat kita ketika kita membuka ya screen layar tadi ya. Nah tapi otak prefrontal kita belum siap mengontrol, oh saya sekarang jamnya buat belajar. Otak remaja belum berkembang bagian prefrontal cortex-nya, belum bisa mengontrol itu. Kesenangan itu begitu melekat karena ada ya, awalnya disadari oh iya hanya berapa menit. Siapa yang tadinya pengen oh saya cuma 5 menit lah paling isi waktu, lama-lama udah sejam. Ada nggak yang begitu? Ya, kerasa? Betul ya, jadi memang kita nggak kerasa tuh waktunya habis gitu, karena memang sesuatu yang menyenangkan membuat pengen lagi. Nah itu yang namanya ketagihan ya. Kenapa kok bisa jadi ketagihan? Ada memang kita punya neurotransmitter dopamin yang disekresikan. Nah di gambar sebelumnya sebenarnya
diperlihatkan sekresi dari neurotransmitter dopamin itu dihasilkan di sini nih, ventral tegmental area. Nah itu ya, kemudian ada yang namanya nucleus accumbens ya, ini adalah bagian yang selanjutnya membuat kita merasa craving. Craving itu apa? Pengen ya, kayak kalau ada orang yang minta gitu ya, nah pengen terus gitu ya. Nah itu ada tuh terus ada areanya. Oke, nah kemudian akhirnya ya tadi ketika prefrontal cortex kita belum bekerja dengan baik, makanya tetap loss. Nah ini kira-kira nih gambaran perubahan yang proses tahapannya nih ya. Ketika kita melihat gambar ya simpel aja sih, lihat ada media medsosnya teman, kasih like gitu ya, terus apalagi ada notifikasi dan sebagainya, itu membuat kita aktif di situ kan, stimulus digital ini ya. Nah ini membuat ada sistem reward tadi, yaitu yang dopamin dilepaskan ya, kita merasa senang, penasaran ya. Jadi ada kesenangan yang sifatnya kita nggak tahu kan berikutnya gambar apa, kita nggak tahu. Itu namanya kesenangan sifatnya random ya, kita nggak bisa prediksi. Nah itu juga menggugah ya, berulang gitu ya, berulang terus menerus yang akhirnya menjadi habit, kebiasaan. Dan nah ini ketika jadi kebiasaan membuat fungsi prefrontal cortex kita yang fungsinya untuk mengontrol, meregulasi itu menurun ya. Dan akhirnya melarilah sifat yang atau behavior atau perilaku yang menjadi kompulsif ya, berulang tanpa kontrol, itu kompulsif ya, berulang-ulang tanpa, nggak bisa lagi dikasih tahu. Pernah nggak ngerasain dipanggil orang tua, udah berhenti mainnya, udah malam, terus masih asik nih, bentar, terus bentar mah, bentar dulu ya, nggak bisa berhenti. Masih ada yang seperti itu nggak? Ketika diminta berhenti susahnya minta ampun, ada ya? Siapa namanya? Bana ya, gimana bisa nggak? Kadang-kadang ada nggak orang tua udah jangan main HP terus? Siapa namanya? Tio. Gimana Tio? Sehari-hari gimana? Sehari-hari Kita kaitan dengan gadget ini. Kalau diminta udah berhenti belajar gimana? Responnya gimana? Gak apa-apa. Paling ya gue, kalau misalnya game online gitu yang main game terus nggak bisa online. di stop ya, saya main game online nggak bisa di stop gitu. Saya kayak maaf bu, bentar ya 5 menit, masih bentar. Ya gitu kan responnya, nggak bisa berhenti ya. Tio berapa jam sehari main game online? Game online-nya masih? Apa? Main game online-nya masih? Berapa lama tuh satu hari? Kira-kira mungkin 7 jam. Ya. Sekarang kita ngobrol ini, nanti Tio setelah kita bahas ini gimana responnya saya tanya ya. Maksudnya pemahamannya jadi gimana? Apa refleksi terkait dengan penggunaan gadget yang cukup melebihi dari normal ya. Nah ini gambarannya ya, jadi kita lihat lagi apa nih. Nah kira-kira kenapa ya susah berhenti ya? Kira-kira berhenti main ini kok susah ya? Kenapa kira-kira? Ada nggak teman di sini yang perempuan nih, saya lihat teman Putri ada nggak yang main gadget tapi nggak ada masalah, bisa berhenti? Nggak ada, biarin deh teman medsos, tapi saya sih bisa. Itu yang main HP siapa namanya? Siapa? Agia. Nah gimana? Bisa susah berhenti? Nggak bisa ngendaliin nggak?
internet, tapi setidaknya ini sinkron ya, artinya bisa kita gunakan untuk menjelaskan kaitan dengan gadget juga ya. Ini modelnya menggunakan ada 4 komponen ya, atau disingkat IPACE ya, interaction of person, affect, cognition, execution. Ya, jadi ada komponen di sini, ada personnya, individunya, bahwa kita terlahir bukan semata-mata terkait dengan di mana kita tinggal, tapi juga ada faktor genetik, ada faktor bawaan, di mana ada individu yang bisa mudah mengontrol pribadinya, lebih bisa terkendali, ada yang tidak, gitu ya. Jadi ini faktor individu yang di mana ada komponen genetik, kepribadiannya bisa berbeda ya. Kemudian juga ada kerentanan terkait dengan aspek emosi, sehingga ada yang mudah depresi, ada yang mudah cemas dan sebagainya ya, itu aspek individunya. Kemudian juga terkait dengan aspek afek itu berkaitan dengan emosi ya. Nah di sini kita bisa amati bagaimana individu ya ketika menghadapi masalah atau stres gitu ya, emosi negatif berarti ya, jadi stres terkait sekali dengan emosi negatif. Nah ketika dia menghadapi kondisi tersebut, bagaimana cara dia meregulasinya? Apakah dia larinya pakai menggunakan gadget, larinya dengan lihat ini jadi senang, jadi lupa itu masalahnya. Nah jadi aspek regulasi emosinya seperti apa itu juga. Yang ketiga adalah kognisi, kemampuan kita mengolah informasi gitu ya. Bagaimana dia melihat tadi penggunaan gadget tadi ya, apakah ini perangkat adalah satu-satunya yang memang bisa mengatasi masalahnya gitu ya. Kalau iya ya berarti itu jadi fokusnya ya. Nah ini jadi keyakinan ya, jadi aspek kognisi terkait juga dengan keyakinan bahwa gadget misalnya bisa mengatasi masalahnya, bisa mengatasi stresnya juga ya. Jadi pengolahan di situ. Dan yang berikutnya adalah eksekusi ya, aksinya seperti apa ya, keputusannya apa yang dia ambil ya. Ini paling penting nih, paling penting ketika Anda menghadapi masalah, ketika Anda merasakan ada problem dalam kesehariannya ya. Larinya kemana? Siapa namanya? Raja. Nah, ketika ada masalah nih, apakah terkait dengan pelajaran atau masalah dengan teman, bagaimana Raja mengatasi? Iya. Cuman memang kalau saya sendiri kan udah nemuin cara saya nuanginnya ya, jadi nggak begitu. Nggak ke gadget, bagus. Dengan cara? Ya biasanya saya nulis lagu, main musik, atau misalnya kalau gadget ya paling saya cuman hanya ngobrol sama teman gitu. Iya, buat teman, koneksi sama teman-teman. Bagus sekali Ras. Ya, yang lain ketika ada masalah, bagaimana cara mengatasinya? Cerita ke mama. Bagus, cerita ke mama, orang tua ya. Bagus. Itu adalah salah satu cara, benar. Enggak gadget bro, enggak gadget itu solusinya ya, komunikasi ya dengan mama, orang tua, sampaikan sama teman juga bisa ya. Jadi bagus. Jadi berarti sebagian memang sudah paham ya, kita nggak selalu harus menggunakan gadget sebagai salah satu sebagai perangkat semuanya ke gadget, lariannya tidak ya. Kalau lagi bosan, sedih, larinya ke gadget, enggak, ada yang lain ya. Nah sekarang dibuka nih, disadarkan kembali ya pikiran ininya terkait dengan gadget. Nah kita lihat, kalau kita udah masuk fase tadi adiksi atau kecanduan gimana ya? Nah ini coba saya kaitkan dengan adiksi narkoba. Memang narkoba atau ada substansi, ada substansi ya yang dikonsumsi. Ini kita tidak ya. Kalau kayak itu kita nggak mengkonsumsi, beda memang. Tapi sirkuit neural yang terjadi di otak kita itu mirip. Kenapa mirip? Karena dia menstimulasi dopamin tadi yang bikin kita senang. Ya tapi kalau yang narkoba ya ada morfin, ada kokain, ada opioid, macam-macam ya, marijuana, ganja ya.
sangat berbahaya. Stimulasinya atau stimulus tersebut ya, substansi itu luar biasa akan mengambil dopaminnya yang levelnya sangat tinggi ya. Jadi sumbernya beda ya, stimulusnya kalau gadget berarti stimulusnya digital di sini. Kemudian kalau lonjakan dopamin kalau menggunakan narkoba itu luar biasa levelnya, sehingga nanti akan memicu perubahan struktural maupun neurotoksik. Nah, itu berbahaya. Konsekuensinya luar biasa ketika seseorang sudah mengalami adiksi terkait dengan narkoba ya, tidak mudah lepas gitu ya. Ada fase-fase yang sangat sulit memang dirinya, karena mereka sudah ketagihan, tubuhnya akan meronta-ronta ya. Ada yang namanya withdrawal ya, pengen ya, muntah, mual, apalagi ya tremor ya, orang-orang yang diputus obatnya karena dia udah fase ketergantungan ya. Ketika suatu waktu diputus, terhenti, atau dia belum mendapatkan substansi obat tadi ya dalam bentuk morfin atau apalah ya, itu tubuhnya mengalami withdrawal, dia akan meminta, meronta, luar biasa sakitnya ya. Nah itu jadi jangan sekali-kali ya coba kaitan dengan narkoba ya. Nah di sini problemnya kita dengan gadget ini kita susah gimana untuk bisa lepasnya ya. Nah, tadi ya memang ada sistem di otak kita yang dipengaruhi ya, sehingga kita tetap terus lengket nempel ya. Resiko-resikonya kita lihat ya. Emang relatif tidak ada neurotoksisitas ya, tapi dampaknya seperti apa kita bisa banyak sekali ya. Nah ini kita lihat di sini mulai dari berkaitan dengan kemampuan berpikir ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa rentang atensi itu menurun ya. Jadi ada penelitian yang menjelaskan tentang atensi umumnya kita itu punya relatif pada tahun 2000 awal gitu ya, 2004 gitu ya, itu rentang atensi sekitar 150 detik, kemudian menurun 75. Nah sekarang hanya 34 detik kemampuan untuk bisa fokus, untuk bisa ya menetapkan pada satu stimulus itu cuma 34 detik ya. Nah, kenapa bagian ini penting? Karena ketika kita memproses informasi itu harus attend ya. Kita harus menyiapkan perangkat nih. Ini indranya kan kita punya indra ya, visual, auditoris, apalagi penciuman dan sebagainya nih. Di kelas ini saya berharap suara saya yang mendominasi sehingga Anda bisa fokus mengikuti. Tapi nggak semudah itu, gitu ya. Karena banyak noise yang lain, misalnya pikiran, oh tadi berpikiran apa ya, gitu. Nah itu udah membuat kita atensi kita teralihkan, ya. Jadi tadi salah satu problem adalah terjadi penurunan atensi, ya kan videonya pendek-pendek tuh, terus ganti lagi yang ini kalau Anda lihat kalau scrolling ya coba. Nah itu mengakibatkan atensinya turun, terus rentang atensinya ya, kemudian berpikirnya dangkal ya. Tadi kita terpapar begitu banyak stimulus tapi kita nggak mengolah ya, kita terlena dengan kesenangan yang kita dapatkan dengan melihat tadi ya, informasi yang kita lihat melalui gadget kita. Kemudian yang ketiga itu ilusi multitasking. Sebenarnya kita bukan membuat, ya memang kita punya kemampuan ya. Ada orang yang divided attention-nya bisa gitu ya, mengerjakan sesuatu. Misalnya dia membaca sambil mendengarkan informasi lain. Jadi itu divided attention ya. Itu memang ada, tapi buat kita itu menguras energi ya untuk divided. Nah di dalam kondisi ini ketika Anda sedang belajar, kemudian ada notifikasi, ada suara yang masuk, apakah WhatsApp atau apa, teralihkan ya. Nah teralihkan itu seolah-olah apakah itu berarti kita punya kemampuan multitasking? Bukan, itu ada hanya switching, ada perubahan, teralihkan atensinya ya. Jadi
bukan berarti ketika Anda belajar terus lihat HP dan sebagainya sambil itu kemampuan lebih, bukan, justru terganggu. Itu hanya membuat fungsi eksekutif yang salah satunya untuk mengubah switching ya, perubahan tadi itu ya. Terus yang keempat, kerusakan fungsi ya. Nah, kaitan dengan fungsi eksekutif tadi, ini adalah bagian dari struktur prefrontal kita ya. Ingat, prefrontal adalah struktur di otak yang matangnya paling lama sampai ada usia 25 secara struktur. Tapi kalau kita terus belajar akan terbentuk sinap-sinap sehingga itu terus berkembang sebenarnya ya. Nah, ketika ini belum matang, jadinya makin turun fungsinya, nggak bisa fungsinya untuk mengendalikan ya, untuk membuat keputusan yang benar ya. Terus gimana dong kalau sudah mengalami adiksi gadget? Coba dicek, kira-kira saya pengen checklist nih. Ketika diminta berhenti, nggak bisa berhenti, terus tidurnya terganggu malam, nggak bisa tidur karena tadi nggak bisa menghentikan main gadgetnya. Ada nggak? Kalau udah masuk itu, nah ada was-was ya, mungkin sudah adiksi. Ya, Tio merasa adiksi nggak? Candu nggak? Bisa nggak lepas? Bisa Kalau dikondisikan ya, tapi di luar kelas misalnya udah nggak di rumah gitu ya, sulit ya. Baik, kita coba ya lihat ya. Ini sebenarnya bukan pekerjaan mudah karena memang ini lingkungan juga ya. Kita akan harus bekerja sama dengan lingkungan dan Anda juga di rumah berusaha untuk memang mengkondisikan. Misalnya ketika makan jangan ditaruh ya main HP. Itu yang simpel-simpel aja ya. Tidur jauhkan HP-nya, dan sebelum tidur juga jangan lihat lagi layarnya ininya gitu ya. Jadi tidak baiknya bukan seperti ya, mungkin berapa jam itu ada udah henti, tidak membuka-buka lagi ya gadgetnya ya. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bukan berarti kita harus membuktikan ya untuk terkoneksi yang menggunakan HP atau gadget kita, bukan. Karena mau nggak mau ini adalah tools yang bisa kita gunakan untuk dalam banyak hal ya, baik belajar ya ataupun mendapatkan pengetahuan. Itu kita bisa sangat bisa menjadi orang yang pintar dan sebagainya. Tapi tadi kembalikan bahwa untuk apa gadget ini kita gunakan ya. Kita gunakan tapi kita yang mengendalikan ya. Beri waktu, ruang. Nah, jadi ada teknik nanti ya, saya akan jelaskan gimana sih caranya supaya minimal kita nggak terlalu ini, bisa lah untuk bisa menghentikan ya, stop. Bagaimana kita ketika kita mau membuka gadget ya. Kemudian ya ada terapi psikologi kalau memang diperlukan ya, kalau memang sudah sulit gitu ya untuk bisa menghentikannya, ada terapinya. Kemudian juga nah tadi bagus tuh, siapa tadi namanya, Rasya. Jadi punya kemampuan untuk ya untuk bisa menggantikan kalau memang kita udah ya, tapi itu kayak kita sadari banyak cara lain yang untuk bisa membangkitkan rasa senang itu, untuk bisa menstimulasi dopamin itu banyak hal. Apa kesenangan? Coba tanya ya, kesenangan apa? Senang musik misalnya, senang bikin jurnal cerita ya, atau apa, olahraga, banyak pilihannya ya. Jadi jangan menganggap bahwa gadget ini adalah satu-satunya aktivitas yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kesenangan ya, banyak sekali ya. Kembali ke natural, alaminya seperti apa. Dulu kalau kita nggak punya HP dulu gimana kayaknya, semuanya bisa dilakukan ya. Banyak ya aktivitasnya, coba digali ya masing-masing. Terus ya tentunya kita akan perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain ya, orang di rumah gitu ya, atau di sekolah gitu ya, profesional jika dibutuhkan gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun lingkungan yang tadi kondusif supaya kita nggak terlalu terkoneksi dengan gadgetnya tadi ya. Detailnya sih bisa kita bahas, tapi kita nggak akan bahas ini ya karena waktu kita terbatas. Oke, kita lihat lagi.
penting sekali bahwa kita punya kemampuan untuk bisa ya memanfaatkan ya perkembangan teknologi dan hal ini teknologi digital ini. Ada yang namanya literasi digital, ya, cerdas, ya, informasi, ya. Jadi bukan sekedar kalian menggunakan teknologi, tapi tahu kapan menghentikannya. Ya, kita yang mengendalikannya, kita yang mengontrolnya. Ya, misalnya kalau lagi belajar ada, makanya kalau belajar itu jauhin HP-nya, jangan dengerin itu dengan notifikasi, nanti udah pengen lihat tuh ya siapa ya tadi, ya jangan cek, padahal nggak ada ini konsekuensi kalau kita nggak balas misalnya, itu ada ya. Jadi intinya kita punya kemampuan ya. Literasi digital ini penting juga. Kalau Anda menggunakan juga medsos, juga punya etika berinteraksi, itu banyak sih kalau literasi digital, tapi kaitannya dengan gadget tadi adalah kemampuan kita untuk bisa menghentikan, ya, tahu kapan untuk bisa menghentikannya. Kemudian berpikir kritis di dunia maya, ya. Apa yang Anda lihat bukan hanya sekedar untuk melihat, tapi kritis. Ini tidak layak ditonton, ini toksik, informasinya enggak. Meskipun sebenarnya enggak ini ya, enggak langsung ya, tapi sebenarnya ketika itu sudah menjadi kebiasaan ya, informasi yang sifatnya sampah yang enggak perlu, jaga di otak kita nih, ya, dibersihkan informasinya, ya. Anda harus paham mana yang bisa dilihat, dipahami, ya, diikuti gitu ya. Kalau tidak ya tadi kita akan ikut arus tadi, ya. Nah ini ada etika ya. Jadi ada 3 apa namanya sama ya, kalau kita berinteraksi di dalam secara dunia nyata kan pasti ada etikanya ya, nggak boleh ngomong sembarangan, sama di dunia juga demikian ya. Kemanfaatan digital ini ya, dan ya jaga kesehatan mental ya dari paparan konten yang toksik ya. Terus nah ini banyak sekali yang bisa kita coba lakukan sehingga kita ada kenal namanya smart digital ya, kebiasaan yang memang coba diubah ya, pelan-pelan memang ya, tapi di sekarang disadari bahwa kita memang harus mengarah ke tadi yang jangan dikontrol oleh gadgetnya kita ya. Ini banyak kali, silakan aja nanti dipahami ya. Misalnya ya, gadget bukan satu-satunya cara mengatasi gangguan atau masalah emosi ya. Latih otak kita menunda kepuasan tadi ya. Stop dulu ya. Ada prioritas ya. Misalnya Anda belajar, waktu belajar gunakan buat belajar gitu ya. Jangan terdistrak dengan ya tadi HP-nya. Konsisten ya waktunya. Kapan ya saya udah setelah belajar oke, gunakan. Jadi ada teknik namanya gini. Anda belajar ya 25 menit. Nah, 5 menit itu gunakan untuk ini dulu. Refresh ya. Karena otak kita nggak kuat 25 menit tuh belajar atau enggak. Diolah dulu 25 menit, stop, berhenti. Ya. Berhentinya mau ngapain? Ya mau apa, sambil apa dengerin musik dulu atau apa, pasti bisa. Itu cara kita untuk bisa apa tadi ya, menjaga konsistenan kita terutama ketika belajar ya, gak mudah terdistrak ya. Coba penuhi dulu 20 menit, 25 menit fokus dulu. Terus kasih ruang 5 menit ya, 5 menit mau ngapain ya, relax lah, mau gerak tentunya ya, segala macam bisa ya ketika belajar itu. Tapi jangan pakai HP dulu gitu ya, tapi konsisten. Kita mau belajar nih sejam dulu nih, nah, tapi ada berikut. Berikan otak reward alami ya. Reward alami itu apa ya, tadi kegiatan kita olahraga itu memicu ini loh, rasa senang, endorfin ya, musik, dengerin nggak apa ya, artinya beri otak reward alami, bukan lihat ini ya, layar ya. Luangkan waktu tanpa gadget sehari. Nah coba diniatkan ya. Oke, kesimpulannya ini ya, otak kita aset yang paling berharga, tolong dijaga ya. Jaga otak, akhirnya otak buat apa? Banyak intinya ya, berpikir yang jelas itu ya, mengolah informasi ya.
ada aspek emosi, ada aspek kognitif dan sebagainya. Gadget bukan musuh tapi juga bukan pengendali kita, ya. Teknologi akan terus berkembang, tapi kemampuan mengendalikan perhatian dan impuls itu adalah paling penting, ya. Nah, itu materinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu. Ada yang mau didiskusikan? Sebenarnya waktunya nggak cukup sih, tapi ya nggak apa-apa, silakan. Lebih baik kita tanya jawab daripada bahas ini, tapi kita silakan. Ada waktu 5 menit kali, 10 menit sudah nggak apa-apa. Kalau materi berikutnya ada ya udah 5 menit. Ada? Jangan 15. Agak telat tadi. Baik, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Nggak ada. Awas. Kalau nggak ada, nah dari saya, habis setelah ini ya, nanti tolong ditulis ya. Jadi ini untuk pesan masa depan. Nah, coba apa yang akan Anda lakukan terkait penggunaan gadget? Saya akan apa? Tolong diisi, ditulis saja. Tapi saya nggak akan minta dikumpul, enggak. Tapi coba pikirkan apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga tadi ya otak Anda ya terkait dengan gadget. Saya akan apa setelah ini? Silakan coba dituliskan ya. Kira-kira Anda bisa apa? Banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya tadi kan yang kita bisa bahas ya. Bagaimana kita bisa berfungsi sebagai pengendali terkait dengan diri kita. Ya, mulai mungkin ada di HP-nya itu ada apa sih? Settingan apa ya? Do not disturb gitu ya. Itu bisa juga. Artinya nggak ada bunyi-bunyi itu gimana tuh? Mode-nya apa istilahnya? Fokus ya. Silent. Nah, itu juga bisa pakai itu yang paling simple dulu. Mau nggak pakai itu? Terus jeda ya. Kasih waktu. Kasih ruang. Jangan nempel terus HP-nya. Ya. Nah, coba saya random aja cek apa yang akan Anda lakukan. Nah, siapa? Bang Tio saya. Omar, mau apa setelah ini? Tapi Omar gak ada masalah ya dengan ini? Ada masalah. Tio, ya Tio. Iya. Apa yang akan dilakukan terkait dengan tadi penggunaan kalau dianggap tadi sudah melebihi waktunya dalam keseharian, saya akan apa? Ada nggak niat? Bukan hanya niat ya, harus dilaksanakan. Ada nggak niat? Ini nulisnya baru niat nih. Mungkin ya. Mau coba membuat tas gitu di kecil, apa aja yang saya lakukan? Oh, jadi ada schedule, ada ini planning ya dalam anggaplah 1 hari mau ngapain aja dan itu harus diikuti. Bukan hanya rutin membuat tapi dilakukan, ya. Betul? Iya. Yang lain ada nggak kasih masukan? Apa yang akan dilakukan nanti setelah ini? Dengan si pelaku tadi gadget menjadi hal lain. Nggak tahu mana itu. Ke hal lain, minatnya apa? Senangnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Oh, ini jadi nonton film.